Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bab nasab dan tempat lahirnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Tahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Salih bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama Fadan Aram dalam kerajaan Babylon, yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Namrud bin Kan'an. Kerajaan Babylon pada masa itu termasuk kerajaan yang makmur. Rakyatnya hidup senang, sejahtera, dalam keadaan serba cukup sandang maupun pangan, serta sarana-sarana yang menjadi kebutuhan pertumbuhan jasmani mereka. Akan tetapi tingkat hidup rohani mereka masih berada di tingkat jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan pencipta mereka yang telah mengaruniai mereka dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan duniawi. Persembahan mereka adalah patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu atau terbuat dari lumpur dan tanah. Raja mereka, Namrud bin Kan'an, menjalankan tampuk pemerintahannya dengan tangan besi dan kekuatan mutlak. Semua kehendaknya harus terlaksana dan segala perintahnya merupakan undang-undang yang tidak dapat dilanggar atau ditawar. Kekuasaan yang besar berada di tangannya itu, dan kemewahan hidup yang berlebih-lebihan yang ia nikmati lama-kelamaan menjadikan ia tidak puas dengan kedudukannya sebagai raja. Ia merasa dirinya patut disembah oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Ia berpikir kalau rakyatnya mau dan rela menyembah patung-patung yang terbikin dari batu, yang tidak dapat memberi manfaat dan mendatangkan kebahagiaan bagi mereka, mengapa bukan dialah yang disembah sebagai Tuhan? Dia yang dapat berbicara, dapat mendengar, dapat berpikir, dapat memimpin mereka, membawa kemakmuran bagi mereka, dan melepaskan mereka dari kesengsaraan dan kesusahan. Dia yang dapat mengubah sang miskin menjadi kaya, dan orang yang hina dina diangkatnya menjadi orang yang mulia. Di samping itu semuanya, ia adalah raja yang berkuasa dan memiliki negara yang besar dan luas. Di tengah-tengah masyarakat yang sedemikian buruknya, lahir dan dibesarkanlah Nabi Ibrahim dari seorang ayah yang bekerja sebagai pemahat dan pedagang patung. Ia sebagai calon rasul dan pesuruh Allah yang akan membawa pelita kebenaran kepada kaumnya. Jauh-jauh telah diilhami akal sehat dan pikiran tajam, serta kesadaran bahwa apa yang diperbuat oleh kaumnya, termasuk ayahnya sendiri, adalah perbuatan yang sesat dan menandakan kebodohan dan kepicikan, dan bahwa persembahan kaumnya kepada patung-patung itu adalah perbuatan mungkar yang harus diberantas dan diperangi. Agar mereka kembali kepada persembahan yang benar, ialah persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta ini. Semasa remajanya, Nabi Ibrahim sering disuruh ayahnya keliling kota menjajakan patung-patung bikinannya
Namun karena iman dan tauhid yang telah diilhamkan Tuhan kepadanya, ia tidak bersemangat menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek, ia menawarkan patung-patung ayahnya kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang tidak berguna ini?" Ganti judul bab. Nabi Ibrahim ingin melihat bagaimana makhluk yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah. Nabi Ibrahim yang sudah berketetapan hati hendak memerangi syirik dan persembahan berhala yang berlaku dalam masyarakat kaumnya, ingin lebih dahulu mempertebal iman dan keyakinannya, menenteramkan hatinya, serta membersihkannya dari keraguan-raguan yang mungkin sekali-kali mengganggu pikirannya, dengan memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana dia menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Berserulah ia kepada Allah, "Ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan kembali makhluk-makhluk-Mu yang sudah mati." Allah menjawab seruannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul, wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu sesuai dengan wahyu yang aku telah terima daripadamu. Namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku, agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan dalam hatiku, dan agar makin menjadi tebal dan kokoh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu." Allah memperkenankan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkanlah ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagian tubuh burung itu, memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampur baurkan. Kemudian tubuh 4 ekor burung yang sudah hancur luluh dan bercampur baur itu dibagi menjadi 4 onggok. Tiap onggok diletakkan di atas puncak tiap bukit dari 4 bukit yang letaknya berjauhan satu dari yang lain. Setelah dikerjakan apa yang telah diisyaratkan oleh Allah itu, diperintahkannya lah Nabi Ibrahim memanggil burung-burung yang sudah terkoyak-koyak tubuhnya dan terpisah jauh tiap bagian tubuh burung dari bagian yang lain. Dengan seizin Allah dan kuasanya, datanglah berterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya, lalu hinggaplah 4 ekor burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang Maha Kuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati, sebagaimana Dia menciptakannya dari sesuatu yang tiada ada. Dan dengan demikian tercapailah apa yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan ada keraguan-raguan di dalam iman dan keyakinannya, bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya dengan kata kun yang difirmankan olehnya terjadilah apa yang dikehendaki. Fayakun.